Assalamualaikum, halo guys, kenalin nama aku Nuris Sadan. Di sini aku mau diskusi nih sama kalian tentang mana sih yang lebih utama antara keinginan orang tua dan keinginan diri sendiri. Nah, sebelumnya saya di sini ditemani sama teman saya, Kang Sunyoto. Gimana Kang kabarnya hari ini? Syukur alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, sebelumnya saya mau nanya dulu nih sama Kang Sunyoto. Gimana sih pendapat Kang Sunyoto tentang mana yang lebih utama antara keinginan pribadi dan keinginan orang tua? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini menarik sekali berbicara mengenai tema kita, yaitu antara cita-cita dan orang tua. Sebenarnya tidak ada yang lebih utama. Jadi antara keinginan kita pribadi dengan keinginan orang tua. Karena di dalam Islam pun juga sudah diajarkan bagaimana kita sebagai anak untuk hormat kepada orang tua, untuk patuh pada orang tua. Nah, kalau tadi dibilang mana yang utama, mungkin kalau secara syariat Islam tentunya kita harus mengikuti keinginan dari orang tua. Karena kita sebagai anak harus patuh, harus hormat, dan harus menghargai setiap apa yang dilakukan oleh orang tua. Selagi itu baik, maka sebaiknya kita sebagai anak juga harus bisa mengikutinya, bisa mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu apakah kita jika ingin memperjuangkan keinginan pribadi itu gimana? Nah, ini setiap anak itu tentu mempunyai keinginan untuk lebih baik ke depannya. Bahkan bukan hanya anak, orang tua pun seperti itu. Orang tua tidak menginginkan anak itu nasibnya sama seperti orang tua, kan seperti itu. Makanya orang tua berusaha semaksimal mungkin bagaimana mendidik anak agar lebih baik, bagaimana menyekolahkan anak supaya di kehidupan di masa depan anak itu bisa menjadi orang yang lebih baik dan lebih sukses daripada orang tua, seperti itu. Nah, keinginan sendiri ini menarik sekali karena kalau menurut saya itu hampir 70% pelajar di Indonesia memiliki kebimbangan di saat mereka sudah lulus, baik di SMP ataupun di SMA. Mungkin ketika lulus SMP mereka bingung mau lanjut ke SMA atau mau bekerja. Seperti itu pula juga ketika lulus dari SMA, mau lanjut kuliah atau mau lanjut kerja. Nah, ada beberapa kemungkinan. Yang pertama itu keinginan dari anaknya. Ketika sudah lulus SMA, ada yang keinginan anaknya bekerja, kemudian orang tuanya menginginkan anak itu untuk lanjut kuliah, dan ada yang mungkin malah orang tuanya yang ingin anaknya untuk bekerja, tapi anaknya menginginkan untuk lanjut ke perguruan tinggi. Nah, itu tentunya ada beberapa yang harus diketahui. Salah satunya adalah komunikasi antara anak itu dengan orang tua, seperti itu. Cara menyikapi pertentangan antara anak dan orang tua itu bagaimana? Gini, sebenarnya kita sebagai anak juga tidak boleh menentang, dalam tanda kutip mungkin melawan, karena itu tidak boleh. Karena di dalam hadis pun sudah dijelaskan bahwa ridhallahi fi ridhal walidain wa sakhatullahi fi sakhatil walidain. Jadi ridha Allah itu ada pada ridha orang tua. Nah, kemurkaan Allah itu ada pada murkanya orang tua. Sehingga kita sebagai anak juga tidak boleh melawan kedua orang tua. Tetapi begini, dulu itu, ini cerita pengalaman saya sendiri yang saya alami. Itu dulu ketika saya sudah lulus SMA tahun 2017. Bahkan mungkin saya bimbang untuk lanjut itu mulai dari sejak lulus SMP tahun 2015. Itu saya bingung mau lanjut antara ke SMA atau kerja, karena mayoritas di daerah saya itu adalah sebagai seorang petani. Sehingga kebanyakan ketika sudah lulus SMP, anak-anak itu atau teman-teman saya itu melanjutkan sebagai petani. Nah, itu saya bimbang. Akhirnya saya komunikasikan dengan kakak saya yang pada saat itu kebetulan sudah kuliah juga. Kemudian saya komunikasikan dengan orang tua. Akhirnya saya memilih untuk lanjut ke SMA. Nah, ketika sudah lulus SMA, bingung lagi
antara mau lanjut ke kuliah atau bekerja. Orang tua menginginkan saya untuk bekerja, jadi untuk apa namanya membantu di lahan pertanian seperti itu. Tapi kakak saya menginginkan saya untuk kuliah. Jadi antara dua pilihan saya bingung, antara saya ikut kakak saya atau ikut orang tua. Nah, tapi gini, saya berpikir dua kali dan teringat apa namanya hadis juga, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Jadi mencari ilmu adalah kewajiban bagi seorang muslim. Bahkan sampai nanti tua, sampai nanti kita meninggal, kita juga harus ada kewajiban untuk mencari ilmu. Nah, di situ saya tergerak hatinya bahwa saya harus meyakini kedua orang tua saya bahwa saya apa namanya akan berjuang di dalam ilmu, lanjut ke perguruan tinggi nanti insya Allah ketika saya sudah lulus di situ, dan saya akan bisa membagikan kedua orang tua saya. Akhirnya alhamdulillah orang tua merestui saya untuk lanjut ke kuliah. Tapi dulu ke apa namanya ketika saya baru lulus SMA saya tidak langsung kuliah. Saya kerja dulu alhamdulillah itu sebagai les pikir ngaji 2 tahun. Nah setelah 2 tahun itu saya lanjut ke mungkin ya itu perlu apa namanya perlu juga kita komunikasi dengan orang tua dan iya, dan kita sebagai anak juga harus bisa meyakinkan pada orang tua bahwa kita itu bisa, bahwa pilihan kita itu adalah pilihan yang terbaik. Mungkin seperti itu. Berarti harus komunikasi. Ya, itu perlu. Nah, jadi gitu guys. Nah, gini ya. Cara meraih ridhonya orang tua itu bagaimana sih? Oke. Kan kalau di dalam Islam itu sudah dijelaskan ketika seorang itu sudah meninggal kan amal itu putus, hanya ada amalan-amalan yang memang mengalir terus sampai kita sudah meninggal. Salah satunya adalah anak soleh. Nah, kalau cara meraih ridho orang tua itu ada banyak sekali cara untuk meraih ridho orang tua, itu banyak sekali. Misalkan kita menjadi anak soleh itu sudah apa namanya sebagai salah satu ridho kita terhadap orang tua. Nah, kalau di dalam apa namanya tadi menentukan cita-cita itu ya harapannya karena gini, orang tua ketika memilih jalan untuk anaknya tentunya tidak apa namanya sembarangan, dan mungkin pilihan itu adalah pilihan yang terbaik bagi orang tua untuk anaknya. Misalkan kalau anaknya ingin kuliah kok orang tuanya ingin bekerja, mungkin itu ada sebabnya, karena mungkin pengen anaknya cepat-cepat sukses tanpa mengenyam ilmu pendidikan, mungkin seperti itu. Nah, tapi gini, walaupun mungkin orang tua keinginannya berbeda dengan kita sebagai anak, kalau kita bisa meyakini mereka bahwa mungkin pilihan kita adalah pilihan yang terbaik, sehingga nanti bisa membahagiakan kedua orang tua di masa depan, itu mungkin bisa menjadi apa namanya bisa menjadi suatu kebanggaan juga untuk orang tua, sehingga ketika orang tua itu tadinya pikirannya kok gini, ketika kita sudah membuktikan bahwa kita itu bisa dan telah membuktikan bahwa kita itu sukses, maka orang tua akan sangat bangga dengan kita. Nah, kalau untuk mengenai itu mungkin ya kita komunikasi dengan kepada orang tua. Kalau tadi yang saya jelaskan tadi, kalau mencari ilmu adalah suatu kewajiban, sehingga kita juga di samping apa namanya mendapatkan ilmu pendidikan, kita juga sebagai apa namanya jihad di jalan Allah dan seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu maka saya yakin orang tua juga akan apa namanya meridhoi dengan ikhlas kalau memang anak bisa meyakini pada orang tua. Kan masing-masing anak itu kan mempunyai ego berbeda-beda masing-masing. Nah, kalau egonya anak itu sangat tinggi, bertentangan sama orang tua itu gimana? Oke. Saya punya satu contoh dan ini terjadi di kehidupan nyata. Itu salah satu teman saya sendiri, tapi saya tidak bisa menyebutkan siapa namanya karena ini adalah privasi. Itu dia adik kelas saya ketika waktu SMA dulu. Ketika dia sudah lulus, itu
si anak itu mintanya langsung kerja. Tapi dari kedua orang tua itu mintanya anak lanjut ke kuliah dan sambil mondok. Itu benar seperti itu. Nah, tapi anaknya nggak mau, tetap dipaksakan oleh orang tua. Akhirnya terpaksa ikut keinginan orang tua, lanjut ke kuliah dan dengan mondok. Tetapi setelah selang kurang lebih hanya 2 tahun, akhirnya gagal. Anak itu memilih jalur untuk keluar di kuliah dan di pondok karena tidak tahan katanya seperti itu. Nah, sekarang dia hanya jalan-jalan foya-foya dengan teman-teman, akhirnya itu menjadi bumerang untuk orang tua. Padahal kalau kita sikapi, kalau kita pelajari, kan pilihan orang tuanya dia itu adalah pilihan yang baik. Dikuliahkan tapi sambil mondok, sehingga ilmu pendidikan tentang pengetahuan dunianya juga ada, tentang akhirnya juga ada, kan baik. Tapi si anak itu mungkin dia merasa tidak mampu, sehingga dia memutuskan untuk keluar dari situasi ini, sehingga itu menjadi bumerang sendiri. Nah, kenapa di sini pentingnya adalah antara orang tua dan nenek itu saling mengerti, sehingga saya kira sebagai orang tua jangan jangan terlalu menekan kepada anak, dan anak juga harus ketika ada pilihan dari orang tua juga harus bisa mempelajari kalau memang pilihan itu baik, yang mungkin bisa dijalankan sesuai dengan dengan kemampuannya, kan seperti itu. Sehingga ini menarik sekali kalau bicara seperti ini. Ini harus menjadi menjadi motivasi untuk kita semua, bagaimana cara kita menggapai ridho kepada kedua orang tua. Ya, kalau misal kadang kan kalau habis lulus SMA, SMK atau apa, kita lebih memilih kerja. Tapi saya kok pengen tahun depan saya kuliah. Nah, tetapi ketika didiskusikan kepada orang tuanya tidak mengizinkan. Udah, kamu kerja aja gitu. Itu gimana? Iya, oke. Ini itu juga banyak kejadian seperti itu. Saya itu banyak mengalami seperti itu. Banyak teman-teman saya yang mengalami itu, dan saya juga sendiri mengalami. Saya 2 tahun bekerja, kemudian lanjut ke kuliah. Tapi saya kira kalau kayak gini, mungkin hampir beberapa persen orang tua itu ketika tidak mengizinkan anaknya untuk kuliah, itu yang pertama adalah apa? Mungkin biaya. Itu yang pertama, itu pasti. Tapi gini, kalau melihat sekarang itu kan di pendidikan masalah biaya saya kira tidak menjadi halangan. Itu kalau untuk sekarang. Kalau dulu mungkin masih terpaut dengan biaya, tapi kalau sekarang kan udah banyak beasiswa yang sudah diajukan oleh dari pihak kementerian dari pihak pemerintah. Nah, mungkin yang pertama itu adalah biaya. Nah, ketika kita sudah bekerja dan mungkin punya uang pribadi, punya tabungan, nah ketika berbicara kepada orang tua, saya ingin kuliah, tapi saya tidak akan membebani kedua orang tua. Mungkin kalau anak bisa seperti itu, orang tua yang memperbolehkan, silakan. Tapi kalau misalkan tadinya bekerja kok nggak ada hasilnya, nggak ada tabungan, sehingga ketika mau kuliah kok masih minta uang kepada orang tua, ya mungkin orang tua merasa terbebani. Karena tadinya ketika kerja kok tidak pernah minta uang kepada saya, kok dia memutuskan untuk kuliah malah minta uang kepada orang tua. Mungkin orang tua ketika tidak memperbolehkannya mungkin seperti itu karena terpaut dengan biaya. Kadang kan gini Kang, ada yang orang tuanya itu nggak percaya anaknya tuh, kamu tuh nggak bisa apa-apa gitu, jadi nggak usah kuliah, langsung kerja aja gitu. Nah itu cara meyakinkan orang tua bahwa saya itu bisa gitu. Cara meyakinkannya itu gimana? Oke. Sebenarnya kita itu kan diciptakan oleh Allah kan sempurna, sangat sempurna sekali. Bahkan makhluk di dunia ini adalah yang paling sempurna adalah manusia. Sebenarnya kalau menurut saya itu tidak ada orang yang bodoh, tidak ada orang yang pintar.
Yang pertama adalah tidak ada orang yang bodoh. Selagi dia mau berusaha untuk belajar, maka saya yakin tidak akan bodoh. Tidak ada orang yang bodoh seperti itu. Karena pikiran itu kan yang menciptakan kan Tuhan. Tuhan itu tidak membatasi pikiran seorang. Kalau mereka mau belajar, ya pasti bisa. Maka kita harus juga meyakinkan kepada orang tua. Mungkin sekarang saya bodoh. Nah, maka kalau saya sekarang bodoh itu, ya saya harus belajar. Nah, belajar dengan apa ya? Cara mungkin di SMA atau ke perguruan tinggi itu akan menjadikan saya sebagai orang yang smart atau cerdas. Jadi ketika kita bisa meyakinkan kepada orang tua, ya mungkin bolehlah saya dikatakan dulu sekarang. Tapi saya akan berusaha nanti ketika saya sudah kuliah bisa menjadi orang yang sukses dan bisa meninggalkan kedua orang tua. Ya mungkin orang tua bisa memaklumi. Berarti intinya semuanya itu saling meyakinkan. Iya, dan saling meyakinkan. Dan saling mengerti ya Kang. Saling mengerti. Dan kuncinya itu komunikasi kuncinya. Gimana Kang, cukup? Cukup mungkin. Ya jadi seperti itu teman-teman. Jadi kalau semisal di antara kalian ada yang mengalami kejadian tersebut, itu jangan lupa tadi yang seperti yang diomongkan Kang Sunyo itu jangan miskomunikasi dengan orang tua, saling mengerti dengan orang tua, turunkan ego kalian. Jadi begitu. Jadi saya kira cukup ya podcast saya dan Kang Sunyoto. Jadi terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.